Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita masih berjumpa kembali meskipun masih dengan pembelajaran daring. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa dengan membaca basmalah. Anak-anak, pada pertemuan yang kedua di hari ini saya menggunakan aplikasi Edmodo. Kalian bisa bergabung di kelas yang telah saya buat dengan memasukkan kode yaitu ENV6X5 di akun Edmodo kalian masing-masing. Setelah itu kalian isi daftar hadir di presensi pertemuan kedua dengan mengetikkan kata hadir pada aktivitas presensinya. Nah, setelah itu kalian bisa download materi di sini. Kalian klik materinya, kemudian kalian download. Setelah itu kalian pelajari. Untuk pertemuan kedua, saya membahas mengenai mencari nilai optimum dari program linear. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Apabila kalian masih kurang jelas, bisa kalian lihat di akun YouTube saya lalu dengan mengeklik link yang ada di kolom komentar. Dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa bertanya melalui kolom komentar tersebut. Sekarang kita mulai dengan pembelajaran materinya. Materi di pertemuan kedua yaitu mencari nilai optimum dari fungsi objektif. Nilai optimum fungsi objektif dari suatu persoalan linear dapat ditentukan dengan metode grafik. Dengan melihat grafik dari fungsi objektif dan batasan-batasannya, dapat ditentukan letak titik yang menjadi nilai optimum. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita menggambarkan himpunan penyelesaian dari semua batasan syarat yang ada di Cartesius. Yang kedua, menentukan titik-titik ekstrim yang merupakan perpotongan garis batasan dengan garis batasan yang lainnya. Titik-titik ekstrim tersebut merupakan himpunan penyelesaian dari batasan dan memiliki kemungkinan besar membuat fungsi menjadi optimum. Yang ketiga, menyelidiki nilai optimum dari fungsi objektif dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan garis lidik. Yang kedua, membandingkan nilai fungsi objektif tiap titik ekstrim. Nah, di sini saya memiliki contoh. Contohnya, suatu adonan roti basah dibuat dengan menggunakan bahan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Sementara satu adonan kering dibuat dengan membuat 1 kg tepung dan 2 kg gula. Ibu mempunyai persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Apabila pada masing-masing adonan kue basah bisa memberikan keuntungan 75.000 serta masing-masing adonan kue kering bisa memberikan keuntungan 60.000, berapakah banyak kombinasi adonan roti yang bisa dibikin untuk memperoleh keuntungan maksimal? Caranya, kita misalkan dulu X untuk kue basah dan Y untuk kue kering. Kita buat tabel. Untuk kue basah membutuhkan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Nah, kue kering 1 kg tepung dan 2 kg gula. Dengan persediaan 6 kg tepung, 5 kg gula. Model matematika untuk tepung berarti 2X ditambah Y kurang dari 6 karena persediaannya kan 6, berarti dia harus kurang dari 6. Nah, kalau untuk model matematika gula
2x ditambah 2y kurang dari 10, sehingga didapat model matematika 2x ditambah y kurang dari 6 dan 2x ditambah 2y kurang dari 10 kita perkecil menjadi x ditambah y kurang dari 5. Untuk x lebih besar daripada 0 dan y lebih besar dari 0. Nah, dengan fungsi tujuan fx sama dengan 75.000x ditambah 60.000y. Kita gambarkan dulu daerah yang memenuhi dari sistem pertidaksamaan di atas. Untuk daerahnya seperti ini. Nah, caranya untuk menggambar itu kita gunakan dulu titik, misalnya yang pertama 2x ditambah 2 ditambah y kurang dari 6. Kita misalkan jika x sama dengan 0 berarti y-nya sama dengan 6. Berarti titiknya 0,6. Yang kedua, kalau y-nya sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 3. Berarti titik di sini 0,3. Kita beri garis, kita sambungkan dari 0,6 dan 0,3. Kita buat garis ya. Dan untuk garis x ditambah y kurang dari 5, kita buat seperti pembuatan garis 2x ditambah y kurang dari 6. Nah, setelah itu untuk menentukan titik perpotongan yang kita beri nama B, kita menggunakan eliminasi substitusi. Caranya, garis x ditambah y sama dengan 5. Yang pertidaksamaan tadi kita buat menjadi persamaan dulu. Nah, kan x ditambah y sama dengan 5. Seperti persamaan yang kedua, 2x ditambah y sama dengan 6. Kita hilangkan y-nya dengan cara dikurangin, sehingga menjadi min x sama dengan min 1, sehingga x-nya sama dengan 1. Kita substitusikan nilai x sama dengan 1 pada persamaan x ditambah y sama dengan 5 untuk memperoleh nilai y. X ditambah y sama dengan 5. X-nya kan tadi 1 ditambah y sama dengan 5. Y-nya menjadi 5 dikurangin 1 sehingga 4. Sehingga titik koordinat di titik B yaitu 1,4. Setelah itu kita buat perhitungan nilai optimum dengan menggunakan fungsi tujuannya. Tadi kan fungsi tujuannya 75.000 x ditambah 60.000 y. Nah, untuk yang titik pertama titik 0,0, 75.000 dikali 0 ditambah 60.000 dikalikan 0 sehingga menjadi 0. Nah, untuk titik A dengan koordinat 0,5 menjadi 75.000 dikalikan 0 ditambah 60.000 dikalikan 5 sama dengan 300.000. Untuk titik B dengan koordinat 1,4 menjadi 75.000 dikalikan 1 ditambah 60.000 dikalikan 4 sama dengan 315.000. Untuk titik C dengan koordinat 3,0 menjadi 75.000 dikalikan 3 ditambah 60.000 dikalikan 0 sehingga menjadi 225.000. Sehingga kita dapatkan nilai keuntungan maksimum yang bisa didapatkan yaitu Rp315.000 dengan membuat 1 adonan roti basah dan 4 adonan roti kering. Untuk titik nilai keuntungan maksimumnya kan ada di titik B. Jadi X-nya ada 1, X-nya untuk kue basah dan Y-nya ada 4. 4 untuk kue kering, sehingga menjadi 1 kue basah dan 4 kue kering. Ya,
Untuk penjelasannya cukup sampai di situ. Apabila masih kurang jelas, kalian dapat mempelajarinya kembali melalui situs YouTube di link YouTube yang telah saya sampaikan, yang telah saya cantumkan di kolom komentar di bagian materi pertemuan kedua. Setelah itu saya akan membagikan link untuk pengerjaan kuis menggunakan akun Quizizz. Nah, sebelum kuis dimulai, alangkah baiknya kalian persiapkan akun Quizizz kalian terlebih dahulu. Nah, untuk kodenya saya ada pada kalian bisa memasukkan kode. Ya, baik, ini untuk tampilan dari Quizizz. Nah, nanti untuk tampilannya di tempat kalian akan seperti ini setelah kalian memasukkan kode yang telah saya berikan. Setelah itu kalian klik mulai. Apabila kalian sudah mengklik mulai, maka tampilannya akan berubah seperti itu. Dan setelah saya klik mulai, untuk kuisnya akan segera dimulai. Di sini saya memberikan waktu 5 menit untuk setiap soalnya. Kalian bisa memilih salah satu jawabannya yang benar, menurut kalian benar. Sekian pembelajaran dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.